Kalian pernah dengar soal rumah itu yang di Pondok Indah, yang katanya kalau kalian berdiri di depan gerbangnya terlalu lama, kalian bakal dengar suara-suara aneh. Atau lebih buruk lagi, kalian bakal lihat sesuatu yang enggak seharusnya ada. Malam itu, 5 remaja nekat pergi ke sana. Aku nggak tahu apa yang ada di kepala mereka. Mungkin cuman iseng, mungkin penasaran. Tapi yang pasti, mereka nggak pernah nyangka apa yang bakal mereka temui di dalam rumah itu. Mereka berdiri di depan pagar berkarat, memandang ke dalam. Rumah itu sudah lama terbengkalai, jendelanya pecah, catnya mengelupas seperti kulit busuk. Angin malam berhembus, membawa aroma lembab dan sesuatu yang lain, sesuatu yang amis. Apa kita benar-benar mau masuk? Tanya Tio, yang paling penakut di antara mereka. Kita cuma lihat-lihat aja, jawab Jaka, si pemimpin kelompok. Tanpa ragu, Jaka memanjat pagar, diikuti yang lain. Begitu mereka menjejakkan kaki di halaman, udara terasa lebih dingin. Seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Lalu, pintu depan terbuka sendiri. Dan di sanalah teror itu dimulai. Pintu rumah itu mengayun terbuka dengan pelan, menimbulkan decitan panjang yang menusuk telinga. 5 remaja itu saling pandang. Tidak ada yang menyentuh pintu. Tidak ada angin yang cukup kuat untuk mendorongnya. Ada orang di dalam, bisik Rina, suaranya gemetar. Jaka menelan ludah, lalu melangkah masuk lebih dulu. Kalau ada orang, kita tinggal keluar. Nggak usah panik. Satu persatu mereka mengikuti, masuk ke dalam rumah yang gelap dan pengap. Bau debu bercampur sesuatu yang lebih busuk menyeruak ke hidung mereka. Lantainya penuh pecahan kaca dan serpihan kayu lapuk. Di dinding ada foto-foto tua yang masih tergantung. Wajah-wajah di dalamnya tersenyum. Tapi entah kenapa, mereka terlihat terlalu nyata. Seolah-olah mata mereka mengikuti setiap gerakan anak-anak itu. Astaga, kenapa tempat ini terasa gak enak banget? Gumam Tio, menggigil meski tidak ada angin. Tanpa mereka sadari, di ujung lorong gelap ada sesuatu yang berdiri diam. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya mengawasi. Lihat ini, panggil Andi, menyorotkan senter ke sebuah pintu tua yang setengah terbuka. Di baliknya ada tangga menuju lantai atas. Tangga kayunya terlihat rapuh, tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang aneh. Tio menajamkan mata. Ada yang gerak di atas, lampu senter bergetar sedikit di tangannya. Di atas tangga, samar-samar, mereka bisa melihat ujung kaki seseorang, pucat. Diameter seseorang sedang berdiri di sana. Dan lalu, kaki itu melangkah turun. Langkah itu berat dan lambat. Kita keluar, bisik Rina. Suaranya tercekat, tapi tubuh mereka membeku. Kaki itu terus turun. Sedikit demi sedikit, sosok di atas tangga mulai terlihat. Gaun putih kotor, rambut panjang menutupi wajahnya. Kulitnya pucat, hampir transparan dalam sorotan senter. Dan kemudian, kerak! Salah satu anak tangga patah. Sosok itu seharusnya jatuh, tapi tidak. Ia tetap berdiri, seolah tidak terpengaruh oleh gravitasi. Andi mundur selangkah, nafasnya tersengal. Sial, itu bukan orang. Mereka semua tahu, itu bukan manusia. Tio menyorotkan senter ke wajahnya. Kesalahan besar. Sosok itu mendongak. Matanya hitam legam, kosong, tak berkelopak. Mulutnya perlahan menganga, semakin besar dan semakin besar, sampai rahangnya retak terbuka seperti ular. Lalu, zzz, semua senter mereka berkedip. Cahaya meredup. Dan dalam sekejap, sosok itu menghilang. Sunyi, sangat sunyi. Mana dia? Suara Jaka bergetar. Mereka semua memandang sekeliling dengan panik. Tidak ada siapa-siapa di tangga. Tidak ada siapa-siapa di lorong. Tapi, bau busuk itu semakin kuat. Rina menangkap sesuatu dalam sudut matanya. Dengan gerakan pelan, ia menoleh ke samping. Di sampingnya, hanya beberapa senti dari wajahnya. Sesosok wajah pucat mengintip dari balik bahunya.
Rina tak sempat menjerit. Tangannya gemetar saat ia mencoba mengangkat senter, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Wajah itu begitu dekat. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam legam tanpa kelopak, dan bibirnya membentuk senyuman kaku yang teramat mengerikan. Tiba-tiba, napas dingin terasa di telinganya. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Suara itu tidak berasal dari satu arah, seolah-olah datang dari segala penjuru, menggema di dalam kepala mereka. Lalu, tanpa peringatan, Rina merasakan tarikan kuat di bahunya. Ia menjerit. Tapi sebelum suara itu benar-benar keluar dari tenggorokannya, tubuhnya tersentak ke belakang, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. "Andi, Jaka, tolong!" Mata mereka melebar. Mereka melihat dengan jelas. Rina ditarik ke dalam kegelapan di ujung ruangan. Tubuhnya terseret di lantai berdebu. Tio berlari mengejarnya, tapi sesuatu menjegal kakinya. Ia jatuh tersungkur. Senter di tangannya terlempar, berputar di udara sebelum jatuh dengan cahaya yang menyorot ke langit-langit. Di atas mereka, di sudut ruangan, sesuatu sedang merayap di langit-langit. Di atas mereka, di sudut ruangan, sesuatu sedang merayap di langit-langit. Makhluk itu memiliki tubuh kurus kering, kakinya panjang seperti laba-laba, dan tangannya mencengkeram kayu rapuh di atas dengan gerakan aneh. Kepalanya menoleh ke belakang dengan sudut yang mustahil. Tio tersentak mundur, tubuhnya gemetar. Astaga! Makhluk itu turun, perlahan. Jemarinya yang panjang mencakar udara, mendekat ke arah mereka. Jaka menarik Tio berdiri. "Lari! Lari!" Mereka berlari membabi buta, tapi lorong yang tadi terasa pendek kini seakan memanjang tak berujung. Langkah mereka menggema, berbaur dengan suara ketukan aneh yang mengikuti dari belakang. Tak ada jalan keluar, tak ada tempat untuk bersembunyi. Dan Rina masih terus menjerit dari dalam kegelapan. Jeritan Rina mendadak terhenti. Hening, terlalu hening. Jaka, Tio, dan Andi berhenti berlari. Napas mereka memburu, dada naik turun cepat. Lorong di depan mereka masih panjang, seolah tidak berujung. Tak ada pintu, tak ada jendela, hanya dinding kusam dengan bercak-bercak hitam menyerupai noda darah yang sudah mengering. Andi menelan ludah. "Rina," suaranya bergetar, tak ada jawaban. Namun, dari dalam kegelapan tempat Rina menghilang, terdengar suara lain. Suara napas berat, seperti seseorang atau sesuatu yang berusaha bernapas dengan paru-paru yang sudah membusuk. Kemudian, suara langkah kaki. Pelan, terseret. Tio mengangkat senter, tangannya gemetar. Cahaya itu menerangi ujung lorong, dan di sana berdiri Rina. Tapi ada yang salah. Tubuhnya tegak, terlalu kaku. Rambutnya menjuntai menutupi separuh wajahnya. Bajunya penuh debu dan sobek di beberapa bagian. Tapi yang paling menyeramkan adalah matanya. Hitam pekat, seperti dua lubang kosong yang menganga. "Rina," bisik Jaka, ragu-ragu. Rina tidak menjawab. Bibirnya perlahan melengkung dalam senyuman lebar yang tidak wajar. Kemudian, lehernya berkeretak. Pelan-pelan, kepalanya menunduk, lalu menoleh ke samping dengan sudut yang mustahil. Andi mundur selangkah. Bukan Rina. Rina, atau apapun yang kini mengambil alih tubuhnya, melangkah maju. Gerakannya patah-patah, seperti boneka rusak. Dan saat ia berbicara, suaranya bukan lagi suara Rina, melainkan suara yang dalam dan bergaung, seakan berasal dari dasar neraka. "Kalian tidak akan keluar dari sini." Jaka, Tio, dan Andi terpaku di tempat. Napas mereka tertahan, dada mereka berdebar seperti ingin meledak. Rina, atau apapun yang kini mengendalikan tubuhnya, berjalan mendekat dengan langkah terseret. Setiap gerakannya seperti tulang-tulang yang dipaksa bergerak dengan cara yang tidak seharusnya. Andi mencengkram lengan Tio. "Kita harus lari," bisiknya dengan suara gemetar. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, Rina mengangkat tangannya dengan gerakan yang aneh. Jari-jarinya menekuk tak wajar, seperti dipatahkan ke arah yang berlawanan.
Kemudian, sesuatu terjadi. Lampu-lampu di lorong yang redup mulai berkedip liar. Bayangan-bayangan di dinding bergetar dan memanjang, seolah ada sesuatu yang merangkak di balik tembok. Suara berbisik mulai memenuhi ruangan. Bukan hanya satu, tapi puluhan. Tidak, ratusan suara bergaung dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Dari langit-langit, terdengar suara retakan kecil, disusul dengan sesuatu yang jatuh. Tetes, tetes. Jaka menengadah. Darah. Darah merembes dari atas, dari celah-celah retakan, menetes tepat ke wajahnya. Matanya membelalak. Dengan panik, dia mengusap wajahnya. Tapi darah itu semakin banyak, semakin deras, menetes ke lantai, menyebar seperti sungai kecil berwarna merah pekat. "Kita harus keluar dari sini," teriak Tio, menarik tangan Andi. Namun, sebelum mereka bisa berlari, Rina tiba-tiba menghilang. Tidak ada lagi tubuhnya di sana. Tidak ada suara langkahnya. Tidak ada jejak kehadirannya. Tapi suara-suara berbisik semakin kencang, memenuhi lorong, menekan kepala mereka. Dan saat mereka menoleh ke belakang, mereka melihat sesuatu yang jauh lebih buruk. Rina ada di sana, berdiri di ujung lorong yang gelap, membelakangi mereka. Namun, dengan cara yang mustahil, kepalanya sudah menoleh ke belakang, menatap mereka dengan senyum mengerikan. Matanya yang hitam pekat tiba-tiba meneteskan darah. "Kalian sudah terlambat." Jaka, Tio, dan Andi membeku di tempat. Tubuh mereka menolak bergerak, seolah udara di sekitar mengeras menjadi dinding tak kasat mata. Rina, atau makhluk yang memakai tubuhnya, masih berdiri di ujung lorong. Kepalanya menoleh ke belakang dengan sudut mustahil. Matanya yang hitam pekat meneteskan darah. Bibirnya menyeringai lebar, lebih lebar dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia. "Kalian sudah terlambat." Bisikan itu menggema di dalam kepala mereka. Bukan dari suara Rina, tapi dari segala arah, seakan rumah ini sendiri sedang berbicara. Tio yang pertama berhasil menggerakkan tubuhnya. Dengan panik, dia menarik Andi dan Jaka. "Lari!" Mereka bertiga berbalik dan berlari secepat yang mereka bisa. Lorong yang tadi terasa pendek kini seperti tak berujung. Cahaya lampu berkedip liar. Setiap bayangan di dinding tampak seperti sosok yang bergerak, mengulurkan tangan ke arah mereka. Jaka tersandung sesuatu. Ia menoleh ke bawah dan nyaris berteriak. Tubuh tanpa kepala, tidak hanya satu. Di sepanjang lorong ada puluhan tubuh bergelimpangan. Beberapa masih mengenakan seragam sekolah lusuh, yang lain memakai pakaian dari zaman yang lebih kuno. Kepala mereka hilang, seakan sesuatu telah merobeknya dengan paksa. Dari belakang, terdengar suara langkah kaki menyeret, diikuti suara napas berat dan seretan sesuatu di lantai. "Jangan menoleh ke belakang," teriak Tio. Mereka terus berlari, melewati ruangan demi ruangan, tangga demi tangga, hingga akhirnya mereka melihat pintu keluar. Jaka hampir menangis melihatnya. Cahaya bulan menyinari pintu kayu besar itu, menandakan kebebasan. Mereka berlari semakin cepat. 5 meter lagi, 4 meter, 3 meter. Sesuatu meraih kaki Andi. Dia terjatuh dengan keras. Jaka dan Tio berhenti sejenak. Tapi saat mereka menoleh ke belakang, Andi sudah diseret ke dalam kegelapan. Tangannya menggapai-gapai ke arah mereka. Wajahnya penuh ketakutan. "Tolong!" Sebelum mereka bisa bereaksi, Andi menghilang. Tidak ada suara teriakan, tidak ada jejak, hanya kegelapan pekat yang menelan dirinya. Jaka dan Tio tak punya pilihan lain. Mereka berlari menuju pintu dan menerobos keluar. Udara malam yang dingin menyambut mereka. Mereka jatuh terduduk di tanah, napas tersengal, tubuh gemetar. Rumah itu berdiri diam di belakang mereka, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Jaka menoleh ke samping. Tio masih di sana, tapi wajahnya pucat pasi. Ia mengangkat tangannya, gemetar, menunjuk ke arah pintu rumah itu yang kini kembali tertutup.
Jaka mengikuti arah pandangannya. Di depan pintu berdiri sosok Rina. Tersenyum. Mereka menatap satu sama lain. Kemudian, pintu itu menutup dengan sendirinya. Brak! Dan hening. Andi tak pernah ditemukan. Rina juga tidak pernah keluar dari rumah itu. Dan Jaka serta Tio, mereka tidak pernah berbicara tentang kejadian malam itu lagi. Namun, bertahun-tahun kemudian, ketika rumah itu akhirnya dihancurkan, para pekerja menemukan sesuatu di bawah lantai kayu ruang tengah. Puluhan tengkorak, termasuk 3 yang masih baru. 3 tengkorak dengan seragam sekolah yang sudah lusuh. Bah, terima kasih sudah menonton cerita horor ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like sebagai dukungan, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe channel Dimensi Lain supaya nggak ketinggalan cerita horor seram lainnya. Hati-hati kalau melewati rumah kosong, siapa tahu ada yang mengawasi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Fire and Ghost